Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Septia Nur Fitriana. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya dengan materi perawatan bahan pustaka perpustakaan. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama. Yang pertama ada sarana dan prasarana perpustakaan. Nah, dalam mekanisme pemberian jasa layanan perpustakaan sekolah terhadap para pemakainya, diperlukan sarana dan prasarana perpustakaan. Dengan demikian, sarana dan prasarana perpustakaan itu diharapkan dapat membantu efisiensi dan efektivitas pelayanan perpustakaan secara keseluruhan. Nah, untuk sarana dan prasarana perpustakaan itu sendiri paling tidak meliputi 3 bentuk. Yang pertama, ruangan perpustakaan sekolah. Nah, ruangan perpustakaan adalah salah satu unsur yang paling dominan atau penting dari eksistensi atau keberadaan perpustakaan. Mengapa demikian? Karena tanpa ruangan perpustakaan tersebut tidak mungkin ada perpustakaan sekolah. Namun, pada dasarnya sebuah perpustakaan sekolah sebagai unit kerja membutuhkan ruangan pelayanan, sehingga keberadaan ruang perpustakaan sebagai bagian dari perpustakaan sekolah adalah sebuah keniscayaan. Nah, ruang perpustakaan yang dimaksud itu seperti apa? Yaitu ruangan perpustakaan yang dimaksud ini adalah tempat yang diselenggarakannya perpustakaan. Jadi, tempat di mana kita melakukan proses penyimpanan buku, kemudian peminjaman buku, pengembalian buku, seperti itu. Kemudian yang kedua ada perlengkapan perpustakaan sekolah. Perlengkapan perpustakaan perlu diadakan sebagai suatu syarat berdirinya perpustakaan sekolah. Jumlah dan jenis perlengkapan perpustakaan dimaksud dalam satu perpustakaan bergantung pada besar perpustakaan. Pada apa saja yang diperlukan untuk mengisi perpustakaan sekolah tersebut. Dari jenis buku, dari peralatan-peralatan yang dapat membantu kegiatan di perpustakaan, seperti rak, seperti meja, kursi, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada peralatan perpustakaan sekolah. Peralatan perpustakaan sekolah ada yang bersifat habis pakai dan ada pula yang bersifat tahan lama. Peralatan habis pakai adalah peralatan yang relatif cepat habis, sedangkan peralatan yang tahan lama adalah peralatan yang dapat digunakan terus-menerus dalam jangka waktu yang relatif lama. Peralatan yang cepat habis bisa kita contohkan seperti pena, seperti ballpoint, seperti itu, tinta. Kemudian sedangkan peralatan yang tahan lama ya seperti meja, rak, seperti itu. Kemudian kita masuk pada pemeliharaan sarana dan prasarana perpustakaan di sekolah. Pemeliharaan maksudnya adalah tindakan atau kegiatan mencegah, melindungi, dan memperbaiki semua fasilitas, sarana, dan perlengkapan perpustakaan. Baik perlindungan dari kerusakan karena sebab-sebab alamiah maupun akibat tangan-tangan usil manusia. Sementara itu, tindakan-tindakan pencegahan itu yang dimaksud ini apa saja sih? Yang pertama, tindakan pencegahan preventif. Tindakan preventif ini dimaksudkan untuk mencegah sebelum bahan atau koleksi perpustakaan termasuk segala fasilitas, perabotan, dan perlengkapannya mengalami kerusakan. Nah, caranya seperti apa saja? Yang pertama, membersihkan secara rutin seluruh perabotan dan perlengkapan perpustakaan. Kemudian yang kedua, membungkus atau memberi sampul setiap buku yang dimiliki oleh perpustakaan. Yang ketiga, mengatur ventilasi udara supaya tetap dalam keadaan normal, tidak lembab, tidak dingin. Kemudian tidak terlalu panas. Yang keempat, membersihkan koleksi buku. Yang kelima, memberi peringatan kepada para pengguna agar bersama-sama turut menjaga kebersihan, kelestarian perpustakaan.
Yang keenam, memasang rambu-rambu peringatan. Dan yang ketujuh, tetap menjaga kerapian letak buku-buku. Nah, selain adanya pencegahan tadi, kita juga melakukan tindakan perbaikan. Tindakan perbaikan di sini yang pertama melaksanakan penjilitan, yang kedua melaksanakan penyemprotan menggunakan obat-obat anti serangga. Yang ketiga, mengganti bahan-bahan yang sudah rusak, dan yang keempat, meminta ganti rugi kepada pengguna perpustakaan yang sengaja merusak atau menghilangkan koleksi perpustakaan. Nah, setelah kita masuk pada pemeliharaan sarana dan prasarana tadi, kemudian kita perlu melaksanakan pemeliharaan bahan pustaka di perpustakaan. Pemeliharaan bahan pustaka merupakan kegiatan yang mencakup segala usaha pencegahan terhadap hal-hal yang menimbulkan kerusakan buku. Satu dengan kata lain, menyelamatkan buku dari unsur-unsur yang merusak. Untuk pemeliharaan bahan pustaka ini, kita perlu mencari tahu, mengidentifikasi apa saja penyebab kerusakan pada bahan perpustakaan. Biasanya, faktor penyebab kerusakan pada bahan perpustakaan itu meliputi yang pertama, faktor internal. Faktor internal ini mencakup kualitas kertas, tinta, lem, atau perekat. Kemudian faktor eksternal. Faktor eksternal di sini mencakup faktor biologi seperti disebabkan jamur, binatang pengerat, dan serangga. Kemudian dari faktor fisika disebabkan oleh cahaya, suhu, atau kelembapan, kemudian debu. Dan selain faktor internal dan eksternal tadi, kita juga ada faktor lain yang menyebabkan kerusakan buku di perpustakaan, yaitu bencana alam seperti kebakaran atau banjir yang dapat mengakibatkan kerusakan koleksi bahan pustaka dalam jumlah besar dan dalam waktu yang relatif singkat. Nah, kemudian setelah kita mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kerusakan pada bahan perpustakaan, kita harus melakukan pencegahan kerusakan pada bahan perpustakaan. Cara pencegahan kerusakan yang disebabkan oleh manusia, karena kan dalam kerusakan pada bahan perpustakaan itu ada penyebabnya. Di sini ada 3 penyebab, yaitu yang disebabkan oleh manusia, kemudian yang disebabkan oleh serangga, dan yang disebabkan oleh jamur. Pencegahan kerusakan yang disebabkan oleh manusia, yang pertama, hendaknya pustakawan membuat peraturan tertulis bagaimana cara menggunakan bahan pustaka dan memperoleh buku, cara mengambil buku dengan baik. Kemudian yang kedua, mengadakan kontrol yang ketat pada pengembalian buku. Yang ketiga, memberikan sanksi berupa denda kepada peminjam yang menyebabkan buku rusak. Dan yang keempat, secara periodik perlu diadakan pemeriksaan keutuhan bahan pustaka dan hendaknya dipasang peraturan penggunaan pustaka. Itu tadi pencegahan kerusakan yang disebabkan oleh manusia. Kemudian cara pencegahan kerusakan yang disebabkan oleh serangga. Yang pertama, penyemprotan dengan insektisida. Kemudian yang kedua, penggunaan gas beracun untuk membunuh serangga-serangga yang dapat menyebabkan kerusakan bahan pustakawan. Kemudian yang ketiga, selain yang disebabkan oleh manusia dan serangga, di sini juga ada kerusakan yang disebabkan oleh jamur. Cara pencegahannya yaitu menjaga ruangan buku dari genangan air, menempatkan kapur sirih yang dimasukkan ke dalam baskom pada setiap rak buku, dan menempatkan arang pada setiap rak buku. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.